Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Cita Pratama dengan NIM 2052501. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas modul nomor 2. Nah, sebelum saya langsung masuk ke Power Mill untuk di gambar part SolidWorks-nya itu sudah saya bikin dengan acuan pada tugas yang di papan tulis kemarin. Nah, untuk langkah-langkahnya juga dan tugasnya sudah saya tulis di sini. Untuk langkah tugas pertama itu roughing, kedua semi finishing, ketiga finishing, keempat boundary, dan kelima itu drilling. Nah, mungkin tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke power mill-nya. Nah, saya akan share screen aja. Power mill. Nah, di sini karena ini menghalangi facecam, saya menghalangi, maka saya izin off cam, Mas. Saya izin off cam. Nah, sudah. Setelah itu kita langsung masuk ke pengerjaan di Power Mill-nya. Pertama-tama kita import dulu file SolidWorks-nya. Nah, PNG. Nah, di sini di part modul 2 ini. Nah, acuan tadi saya menulis cara-caranya di tugas itu, saya tadi udah mencoba membuat dan cukup berhasil, maka langsung saya record. Nah, saya akan mengulang dari awal. Nah, tunggu sebentar untuk partnya. Nah, untuk partnya sudah komplit, maka dengan acuan berpatokan pada plan Z. Ini kita blok dulu plan Z, kita blok. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita setelah import file, lalu kita blok. Oh, sebelum ini kita ini dulu kasih. Nah, ini kok nggak bisa di blok ya? Apa dari atas ya? Nah, dari atas ternyata. Nah, kita kasih create. Sudah, kalau sudah seperti ini, acuannya kan titik Z. Nah, titik Z-nya kan di sini, udah benar. Setelah ini kita membuat tugasnya kan ada 5, roughing, semi finishing, finishing, boundary, dan drilling. Nah, sebelum membuat itu semua, kita membuat di toolnya itu. Jadi pada toolnya itu nanti ada 3. Kita pakai end mill, terus ini di sini. Langsung saja buat daripada. Nah, kita langsung saja buat aja sambil saya jelaskan. Nah, kita kasih nama M. M itu karena end mill, terus karena diameternya ini di lubang tadi 10, kita kasih tinggi 100 saja. 100, diameternya di sini 10. Karena end mill ini turun pertama, karena end mill number of foot-nya 4. Oke, tanknya gini, lalu holdernya kita ambil pada mesin data paling bawah. Oh, bentar, ini kita file tool holder penalty open. Nah, untuk overhangnya kita bikin karena itu kan tadi 100 panjangnya, mungkin di atasnya kita tambah 20 kali ya, 120. Nah, biar di atasnya ini ada 20. 20. Berarti kita langsung close saja. Lalu setelah end mill, untuk
untuk di bagian finishing sama bondelin nanti kan butuh tool yaitu balnos. Nah, kita bikin balnosnya sekalian. VN 10 sama-sama. Nah, di balnos eh, ini tool nomor 2, di sini 2 kalau di balnos. Setnya sama, foldernya sama, upload file-nya sama. Close. Lalu satu lagi kita bikin untuk yang drill. Nah, drill, drill. Sama, ini 3, seng, folder, hang. Oke, sudah untuk drill, close. Nah, setelah toolnya sudah selesai semua, maka kita bikin langsung pada toolpad. Toolpad ini langsung kita membuat yang namanya untuk 5 tugas tadi. Nah, cara membuatnya bisa di situ klik kanan atau di sini. Nah, pertama-tama kita akan membuat yang routing dulu. Nah, di routing itu kita membuat pakai model area clearance. Model area clearance, oke. Lalu, maaf, sebelum itu ini ya tadi di set dulu, nggak apa-apa nanti aja. Nah, di sini kita diganti pakai offset model. Offset model. Lalu di step over ini tuh setengahnya dari diameter. Nah, diameternya tadi kan 10. Berarti bisa setengahnya atau kurang dari setengah. Itu bagus. Step overnya berarti kalau setengah kan 5. Berarti mungkin aku mau masukin 4 aja. 4. 4. Lalu udah. Oke, lalu di workplan-nya jangan lupa workplan 1 blok dikalkulit lagi supaya tadi kan berubah-berubah, kalkulit. Udah, toolnya kita pakai yang nmil. Lalu sintul oke, limit oke, rapid move, kalkulit, lalu kita kalkulit dan lalu close. Nah, mungkin di tool ini saya kasih set dulu. Mana sih set? Oke, sudah set semua. Nah, setelah itu, maaf ini saya belum ganti nama menjadi Rogging. Rogging. Close. Sini. Oh, ini. Nah, setelah proses uh, rogging selesai, mungkin saya langsung mencoba aja untuk rogging. Nah, dengan rogging ini simulate from the start ini, lalu bitrate-nya kita naikin, kita bikin seperti ini. Play. Kan? Oh, udah selesai. Nah, untuk proses roggingnya seperti itu. Lalu setelah proses rogging yang kedua itu kan semi finishing. Nah, untuk semi finishing itu sama. Untuk semi finishing itu yang di finishing karena baru semi kita pakai yang optimize konstan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah,
Untuk setelah seperti ini, kita bikin dulu semi finishing. Nah, setelah semi finishing selesai, penamaan, lalu kita pilih ini smoothing. Karena apa? Smoothing karena biar smooth, biar halus. Jadi nggak spiral gitu. Nah, lalu kita pilih smoothing. Terus setelah itu step overnya sama 4. Kita cek lagi yang lain, workpen aman. Lalu kita calculate lagi toolnya kita pakai uh, yang Balnos untuk yang semi finishing ini. Jadi bukan endmill lagi. Pakai Balnos, sudah mesin tool aman. Terus endmillnya aman. Rapid move kita calculate. Lalu kita calculate. Nah, kita close. Nah, untuk proses semi finishingnya seperti ini, mungkin kita langsung saja bisa di play aja. Kita bikin simulate langsung. Nah, seperti ini untuk semi finishingnya. Karena ini semi finishing ya, jadi masih ada ini benjolan-benjolan atau geradakan-geradakan yang nggak halus, maka di soal ketiga, tugas ketiga ini kita masuk ke finishing. Nah, di finishing ini, setelah kita masuk finishing, yang benar-benar halus, berarti kita makanya yang 3D offset finishing. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah masuk 3D offset finishing, langsung kita toolnya kita langsung ke BN, udah, terus 3D offset finishing, step overnya tadi kan 4. Gimana kalau saya bikin 0,2 mungkin. Kenapa 0,2? Karena semakin kecil step over yang diberikan, itu semakin halus permukaan benda atau barang yang dihaluskan. Jadi misal 0,1 yaitu halus sekali, apalagi 0,0, nah misal 0,01 gitu seperti yang dilakukan di lab kemarin itu sampai setengah jam belum selesai. Nah, mungkin saya akan bikin 0,2 saja biar cepat. Oke, lalu saya calculate. Maaf, ada suara motor orang lewat sambil menunggu calculate. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, setelah itu kita close. Nah, untuk proses finishingnya nih, karena 0,2 tingkat kehalusannya, maka panjang banyak. Nah, mungkin langsung saja kita langsung sebentar, ini belum saya beri nama lagi. Lupa. Ini finishing. Finishing. Oke. Nah, mungkin bisa langsung saja kita simulate saja. Nah, bisa dilihat semakin halus tidak ada benjolan atau geradakan pada ini. Saya cepetin aja biar cepat. Nah, bisa dilihat pinggir-pinggirnya jadi semakin halus. Untuk yang ingin melihat ininya, aduh, oh ternyata udah selesai. Nah, seperti itu untuk finishingnya. Langkah langkah keempat, saya matikan dulu. Nah, langkah keempat ini merupakan eh, tugas dari boundary. Nah, di mana untuk ingin mendapatkan boundary ini kita bisa dengan cara menonaktifkan activate ini semuanya. Kita non-activate semua. Setelah non-activate semua, kembali ke uh, ini. Pencet ini, udah. Pencet.
Nah, seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Nah, lalu boundary ini kan yang kita ambil kan yang garis ini. Nah, yang ini. Yang ini semua sampai bawah. Nah, berarti dengan bisa dilakukan dengan cara shift. Kita klik semua nih. Dengan hati-hati. Nah, kurang lebih ini semua sudah ke ini. Lalu setelah udah diklik semua, lalu kita membuat boundary di sini. Create boundary, user define. Nah, di boundary ini kita pilih yang model. Setelah model selesai, lalu accept. Nah, setelah model ini udah di ACC, lalu kemudian lanjut kita ke finishing yang di boundary-nya. Ya, dimana kita buat di toolpad ini. Toolpad, terus masuk ke finishing 3D offset. Finishing 3D offset. Sebentar, nunggu. Nah, setelah sampai finishing 3D offset ini, kita kita lihat-lihat lagi di workflow ini udah bener belum. Lognya kita kalkulasi lagi. Nah, berubah lagi. Karena kan kita mendefinisikan hanya itu. Lalu tool yang digunakan itu masih menggunakan BN10. Nah, terus yang lain-lain move calculate. Jelas ya calculate. Nah, selesai. Astagfirullah, lupa lagi menamai. Saya akan menamainya dengan boundary. Nah, berhasil ya. Yang ingin ini kan hanya di situ saja. Boundary. Nah, mungkin akan saya play. Kita simulasikan. Nah, mungkin saya akan segitu. Nah, ini, nah itu hijau-hijaunya itu bergerak untuk ininya seperti ini. Tuh. Hanya di tengah-tengahnya saja. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk langkah yang keempat itu adalah drilling. Nah, ini bisa kita nonaktifkan lagi. Ini bisa kita nonaktifkan lagi. Kalau sudah nonaktif, nonaktif. Nah, di drilling ini kita akan mendrill atau membolong dua dua offset di sini. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti yang boundary tadi, cuman bedanya di boundariesnya nanti itu pilih sketch bukan model. Caranya seperti apa? Kita pilih dulu. Kita pilih dulu sketch yang akan kita drill, yaitu sketch ini dan sketch ini, dua sketch ini. Nah, lalu di boundaries kita create boundary user define. Nah, di sini kita pilih sketch ini. Sketch. Oke. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke hole feature ini. Hole feature ini create hole. Setelah create hole, kita masukkan toleransinya tadi kan 0,1 yang kita di sketch tadi yang bagian sini. Kalau masnya lihat kita masuk 0,1 berarti di sini udah sama 0,1. Nah, selanjutnya kita apply. Setelah apply kita close. Setelah itu kemudian kita membuat drillingnya. Nah, drillingnya di sini drilling kita pakai yang drilling ini, 4 ini. Nah, di situ walaupun untuk drill 4 lubang, tapi bisa untuk mendrill 2 lubang ini saja. Nah, seperti itu. Lalu
kita masuk ke tool, toolnya mau pakai yang drill kalau sekarang. Nah, toolnya yang drill, terus leads. Kita setelah drill tuh holes-nya benar, toleransinya sama, workbench-nya kita calculate lagi, tuh kan berubah kan, oke. Setelah itu sintul aman, lalu mungkin drilling ini oke lah. Lalu kita masuk ke rapid move, kita calculate lagi, kita rename drilling, lalu setelah rapid move kita masuk ke list link, kita masuk ke links. Oh ya, ini masuk di links. Nah, di sini skim ini kita pilih yang increment seperti yang kemarin. Increment, apply, lalu increment lagi. Extend, maaf. Nah, setelah seperti ini, lalu kita calculate aja langsung. Bismillah, semoga bisa. Enable to drill. Satu duplikat. Enable to drill. Apa ini? Oke. Tool unknown. Toolnya drill. Foldernya unknown. Duplicate. Itu drill aktif. Detail shape. Oh, tahu, aku tahu. Permasalahannya ada di sini tadi. Kalau fitur set ini mungkin bisa kita delete all semua, lalu kita ulang saja. Ini di nonaktif dulu. Nah, sudah. Harusnya sih sudah ya. Create boundary, user define. Nah, di sini model toleransinya 0,1. Ini di sketch. Oke. Set. Terus set. Create hole. Apply, close. Setelah itu kita setting. Astagfirullah. Divide, setting. Bentar. Nah, setelah itu kita langsung saja ke toolnya. Oke, aman. Works plan. Itu link, increment, stand increment. Permasalahannya ada di mana ya? Permasalahannya ada di mana ya? Permasalahannya duplicate feature access. Oh, ada banyak banget ya. Delete all feature set. Oke, cancel. Mungkin saya akan ulang lagi. Ini nonaktif dulu. Ini nonaktif dulu. Boundary udah. Dapat kalian boundary. Oke, benar. Kita langsung create tool. If ini kan ini sama ini kita coba klik satu. Oh iya mas, di sini mas, misalnya. Oke.
create tool, apply. Nah, apply, close. Oke, activate, kita setting. Nah, oke, kita blok, kita calculate lagi. Plan aman, semua aman. Oke, nggak bisa lagi. Oh, astagfirullah. Ini kenapa ikut ini kotakan yang ini? Mungkin di boundariesnya saya ini lagi, Mas. Saya hapus semua, delete all. Whole fiturnya juga delete all aja. Nah, kita ulang. Shift, astagfirullah. Kenapa ini ikut ya? Kenapa ini ikut ya? All over. Ini seperti ini. Bismillah, kita coba, semoga bisa. Kak workbench, create boundary, user define, sketch. Oke, cc. Oke, terus video set, create hole, apply. Nah, bismillah, semoga bisa. Apply, terus drillnya kita aktifkan, drilling, div, kita edit, setting. Bismillah. And block, let tool, aman, drill, bisa. Sebentar, Mas, mungkin saya akan pause recording terlebih dahulu agar tidak terlalu lama. Nah, ternyata pada permasalahan tadi itu tuh yang bagian pinggir-pinggirnya ini tadi harus diklik juga, Mas. Setelah saya coba-coba, nah setelah itu langsung saya lanjutkan aja tadi simulate setting. Nah, setting, lalu kita lihat dulu untuk workflow-nya masih sama. Untuk workflow-nya masih sama. Untuk bloknya kita calculate lagi. Toolnya pakai drilling, oke. Tool number 3, oke. Lalu pemakanannya fit. Oke, di sini rapid move. Kulit. Lalu di links increment, distance, oke, increment. Sebenarnya ini nggak usah kenapa maksudnya kenapa kok bisa 2 second choice ini, karena ada 2. Kalau 4 ya fourth choice. Nah, kita langsung calculate saja. Kita tunggu sebentar. Untuk bloknya tadi sudah calculate. Oke. Mungkin bisa langsung saja kita start simulate. Untuk simulate-nya adalah seperti ini. Mungkin saya akan pelankan biar lebih terlihat. Membolongi gimana ini? Nah, membolongi ini. Mungkin kalau di sini kayak ini.
Mungkin saya akan ulang. Nah, ya. Maaf agak ngelek-ngelek ya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk tugas pada modul 2 ini, eh, saya buka maaf ngelek kameranya. Nah, mungkin untuk tugas pada modul 2 kali ini seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata saya juga minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.